Kita ikuti prosedur dan aturan-aturan. Setiap pelan-pelan, jaga ketertiban, tidak perlu ada konflik bentrokan, tidak perlu ada sangka. Polisi menjalankan tugasnya, kita menjalankan tugas polisi kita. Mari menghormati dan saling membantu.
negara ini melalui jaminan sosial agar tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan, tidak ada lagi rakyat yang putus sekolah, tidak ada lagi rakyat yang tidak punya rumah, tidak ada lagi rakyat yang tidak bisa berobat di rumah sakit. Itu tujuan kita membangun partai politik. Itu tujuan kita untuk pemilu nanti. Sesungguhnya kalian hadir telah melorotkan sejarah, kalian hadir telah mencoretkan sejarah. Anda sedang memperjuangkan sebuah kata keadilan yang telah hilang, sebuah kata kebenaran yang telah hilang, sebuah amanat konstitusi yang sekarang telah dilanggar oleh DPR RI. Di negeri ini, apa yang tidak naik saat ini? Gaji teman-teman naik apa tidak? Sekarang adalah upah murah, yang turun adalah gaji. Teman-teman semuanya, di sektor farmasi, di sektor rumah sakit, di sektor garment, tekstil dan lain sebagainya, gaji kita tidak naik. Jangankan naik, UMP saja kita masih ada yang belum sampai. Pesangon, apakah pesangon dengan adanya Omnibus Law menjadi naik? Nanti jika teman-teman akan pensiun, pesangon yang teman-teman dapatkan itu bukan bertambah tapi menurun. Itu karena apa? Itu karena adanya undang-undang cipta kerja. Kita di blokade, nggak bisa kemari. Akhirnya kita mau kemana? MK, kita menang. Ya. DPR belum kapok, ya. Belum kapok tentang Omnibus Law ini. Kita buruh se-Indonesia hari ini bersatu di bawah naungan Partai Buruh. Karena apa? Karena Omnibus menjadi sial tahun-tahun sepakatnya. Tahun ini harus kita pastikan kita akan terus melawan dan kita harus menang. Siap kawan-kawan? Siap untuk menang? Siap untuk menang?
kita hari ini adalah mewakili partai buruh. Dalam undang-undang pemilu, partai politik dibenarkan membentuk sebuah sayap partai politik. Partai buruh punya sayap yang namanya Garda Rakyat. Berikut buat Garda Rakyat. Kita perlu mengingatkan kepada aparat, barangkali mereka belum mengetahui bahwa kegiatan partai, pengamanan internal itu menjadi tanggung jawab sayap partai. Itu kata undang-undang pemilu. Tadi malam sudah di-launching tahapan pemilu. Maka kalau ada peserta aksi yang dianggap kurang patut, beritahu kami, beritahu pimpinan aksi agar kami menyelesaikan sendiri permasalahan ini. Jika tidak tepat, kami tentu memohon maaf. Tetapi tidak boleh ada tindakan yang arogan kepada buruh. Saya partai bertanggung jawab terhadap pengamanan internal. Saudara-saudara sekalian, ketika Undang-Undang Dasar diamandemen, diubah tahun 99, 2000, 2001, 2002, 4 kali. Satu di atas dirumuskan satu norma, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Indonesia adalah negara hukum. Dijelaskan lagi pada norma yang lain, ada pasal 27 ayat 1 bahwa negara menjunjung tinggi supremasi hukum. Ada lagi 28D ayat 1 diatur juga tentang pentingnya ada keadilan hukum. Saudara, kita adalah partai politik yang tunduk pada aturan hukum. Di dalam undang-undang partai politik dinyatakan salah satu kewajiban partai politik adalah menjunjung supremasi hukum. Maka tidak lain dan tidak bukan kita hadir di sini untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan cara apa kita ingin menegakkan supremasi hukum? Pertama, kita menolak revisi Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan tata cara yang mengkhianati proses prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Dibuat secara kilat, tidak ada partisipasi. Padahal dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk sebuah undang-undangan, Mahkamah Konstitusi tegas mengatakan harus ada partisipasi yang bermakna, partisipasi yang bernilai, yang disebut dengan meaningful participation. Kita datang ke sini untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya seperti amanah konstitusi. Kita menolak Undang-Undang P3 karena konstitusi tidak membenarkan pembentukan undang-undang dengan cara yang dilakukan oleh DPR. Kedua, saudara, kita juga pasti dan tetap komitmen menentang Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law-nya sudah dikasih, ditempatkan, dimuat di dalam Undang-Undang P3. Dengan dibenarkannya metode Omnibus Law, maka Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sedemikian banyak undang-undang, 80-an undang-undang, dijadikan satu, itu menjadi legal. Mereka ingin legalkan dengan cara memaksakan metode Omnibus Law masuk di dalam Undang-Undang P3. Saudara, ada orang bilang metode Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku. Mereka yang mengatakan demikian cuma dua kemungkinannya. Satu, mereka tidak mengerti. Kedua, mereka lah oligarki yang merasa dirugikan dengan putusan MK yang menyatakan undang-undang itu cacat formil, undang-undang itu inkonstitusional, saudara.
Ini adalah siasat. Ini adalah musnah. Ini adalah kesewenang-wenangan yang harus kita lawan. Saya mau tanya sekali lagi. Saya mau dengar langsung dari mulut kalian. Apakah kita menerima aturan kampanye 75 hari? Tidak. Dari mata tolak. Tolak. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan buruh. Persoalan bukan hanya di buruh, tapi kami di tenaga pendidikan sekarang ini terbit surat jahat dari Menpan RB, surat nomor 185. Mereka akan mengabsorpsikan tenaga honorer. Kawan-kawan kami yang sudah mengabdi lama, ada 15 tahun, 17 tahun. Sekarang kawan-kawan kami yang dari Sumatera Barat sedang berada di dalam. Mereka sebanyak 116 orang sudah dirumahkan gara-gara surat tersebut. Di mana keadilan bagi kami sebagai abdi negara di Republik ini? Wahai Men RB, tunjukkan kebijakanmu, ketuplah hati kamu, dan nuranimu. Kami sudah mengabdi bagi negeri ini. Sudah banyak dari anggota-anggota kami, murid-muridnya menjadi di kepolisian, di dokter, bahkan sudah ada yang menjadi DPR RI. Kami menolak keras apa yang dinamakan surat Menpan RB nomor 185. Outsourcing itu bukan solusi bagi kami. Outsourcing itu bukan sebuah kebijakan yang baik bagi kami. Outsourcing, daripada mengoutsourcing, lebih baik dan sebut lebih baik untuk kesejahteraan kami tenaga honorer di Republik Indonesia ini. Kami kaum honorer akan terus berjuang sampai kemenangan itu didapatkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Tenaga honorer siap berjuang. Kalau kalian sedikit takut, kita akan berjuang bersama. Hidup buruh! Hidup buruh! Partai buruh! Partai buruh! Negara sejahtera! Partai buruh! Menang! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Hari ini kita berdiri di depan gedung DPR dalam rangka kita menolak Undang-Undang P3. Hari ini kita juga berdiri di sini menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal Omnibus Law. Undang-Undang P3, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah produk dari gedung DPR. Kita sudah lakukan upaya hukum, kita sudah lakukan aksi-aksi, tapi sampai hari ini fakta Undang-Undang Omnibus Law masih berlaku, masih dijalankan. PHK di mana-mana, upah tidak naik sudah 3 tahun, outsourcing makin meluas. Omnibus Law kita akan kalahkan apabila kita semuanya ada permen.
yang kita cintai, negara yang terkaya nomor 7 di dunia, negara yang masuk di kelompok 20 negara yang terkaya di muka bumi, negara Republik Indonesia yang kita cintai, negara yang pendapatan domestik brutonya atau katakanlah pendapatan negara sebesar 14.000 triliun. 14.000 triliun. Hari ini negara tersebut, negara yang ingin kita peluk seerat-eratnya, negara yang kita harapkan melindungi orang-orang kecil, negara yang kita harapkan melindungi orang-orang miskin, negara yang kita harapkan melindungi kaum petani, nelayan, miskin kota, buruh-buruh pabrik, negara yang kita harapkan melindungi pekerja rumah tangga, negara yang kita harapkan melindungi tukang becak, tukang ojol, supir angkot, supir trailer, supir bis, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama di Indonesia Timur yang berdagang di pasar tradisional. Negara yang kita harapkan melindungi buruh-buruh perempuan. DPR! Omnibus Law! Kau persaksikan, pulang dari sini saya umumkan secara terbuka. Kau persaksikan, saya umumkan secara terbuka. Sampaikan ke pabrik-pabrik, sampaikan ke perusahaan-perusahaan, konsolidasikan pasar. Kau akan dirampas dan kembali menjadi budak. Kau sadar, kalaulah kau sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan yang baik, kalau kau bekerja di pabrik-pabrik yang baik, kalau bekerja di industri-industri pertanian, industri ikan yang baik, kau ingat, Omnibus Law telah merampas masa depan anak-anak muda cucu. Kau akan masuk ke dalam sistem budak, slavery, budak. Seluruh dunia menyebut precarious work, outsourcing, casual work, manual work. Mereka menyebut bahasa Inggrisnya slavery. Omnibus Law. Siapkan, kita akan umumkan terbuka mogok nasional. Apa? Mogok nasional. Apa? Stop produksi. Kekuatan kaum buruh di dunia, Konvensi International Labour Organization, Konvensi nomor 87, Konvensi nomor 98, ILO. Saya kebetulan, Anda percaya, buruh-buruh Asia Pasifik percaya saya. Allah izinkan, Tuhan kehendaki, saya ILO Governing Body. Saya pertaruhkan jabatan saya dan saya akan gerakan dunia internasional. Kalau sampai DPR dan pemerintah melegalkan, mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, saya akan minta ketika kita melakukan mogok nasional 3 hari. Berapa hari mogok nasional? 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Saya akan minta seluruh dunia melakukan aksi protes, aksi massa ke seluruh kedubes Indonesia, KBRI di seluruh dunia. Saya mewakili kawan-kawan sudah bicara dengan Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, dengan Sharon Burrow, Sister Sharon Burrow, General Secretary ITUC. Beliau menyatakan berada di barisan serikat-serikat buruh, serikat-serikat petani, serikat-serikat kelas pekerja, partai buruh siap melakukan mogok nasional. Sekuat mental baja, sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat buruh malam atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union make us strong.
juga saudara, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan memberkati kita.